Jangan kau kira hidupmu itu iseng. Tuhan gak pernah iseng, gak ada keisengan. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada pertukaran bayangan. Itu salah satu makna arti kata pertukaran bayangan atau turning of shadows within. Itu salah satu artinya adalah Tuhan gak pernah iseng. Tidak ada keisengan pada Tuhan. Hidupmu gimana dulu termasuk borok-borokmu masa lalu. Semuanya itu Tuhan izinkan. Supaya ketika kau diselamatkan sama Tuhan di-recycle, daur ulang dan menjadi rencana terindah. Ada tugas penyelenggaraan dalam kehidupanmu. Dan itu karena orang lain selalu. Ternyata Tuhan mau pakai hidup saya untuk menyelamatkan orang Taiwan dari tahun 2006 sampai 2010, 2011. Ternyata ada maksud Tuhan. Tuhan juga punya maksud loh kenapa Anda diselamatkan. Kenapa jadi orang Kristen hari ini? Kenapa Anda jadi CGL? Kenapa Anda datang ke gereja? Sungguh kami menikmati hadirat-Mu, berada di dalam hadirat Tuhan adalah tempat paling bahagia di bumi. Thank you Tuhan, kami ada di gereja, dan di gereja tercinta, di GMS yang kami cintai, yang Kau kasihi. Kami percaya Tuhan dalam pergumulan kami gak pernah seorang diri. Sebab ada Tuhan Yesus dan ada saudara sevisi. Makasih ya Tuhan, orang lama maupun orang baru, semua Kau berkati, semua Kau rangkul Tuhan Yesus lewat firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu untuk menyampaikannya dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Jangan duduk dulu, tetap berdiri. Udah ada di overflow juga. Ada di overflow juga. Kita sapa juga di overflow ya. Welcome home. Gak ada beda ruangan. Kita sama-sama di hadirat Tuhan. Kasih welcome home untuk yang di overflow. Hari ini 4 kali saya akan berkhotbah menjawab pertanyaan hati. Ada 4 kata kenapa. Yang pertama nanti, yang ibadah ini adalah kenapa hidupku terasa kecil dan tidak berarti. Kalau kita mau jujur ya, sekalipun mungkin kita mukanya happy, tapi hati mungkin gak terlalu demen, gak terlalu seneng sama diri sendiri. Nah saya berdoa supaya kau sembuh hari ini. Nah, kebaktian berikutnya, kenapa aku gampang lemah di dalam? 3, kenapa aku, apa itu? Kenapa aku tidak sabaran terhadap saudaraku? Kenapa ya aku itu orangnya kok emosian ya? Kenapa, yang terakhir kenapa aku tidak bertumbuh dewasa? Ya, mari kita sekarang baca firman Tuhan, yaitu di Efesus pasal 3, 13 ayat 1 sampai 13. Saya baca dulu semua, nanti saya bahas ayat per ayat. Hari ini kita Bible study sedikit, supaya pertumbuhan rohani kita cepat. Ini adalah surat Paulus di Efesus, gak gampang dimengerti, makanya saya harus kupas. Kalau sama firman, sama buku-buku di Alkitab jangan tebang pilih. Semua masing-masing itu nutrisi dan gizi. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi begini bunyinya ya. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu, bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dan dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian
dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Saya bahas ayat per ayat, ini Paulus ceritanya gampang kok. Dia cerita tentang rahasia Injil juga untuk orang-orang non-Yahudi. Karena zaman itu orang-orang Israel gak percaya kalau orang-orang non-Israel bisa diselamatkan tanpa sunat. Paulus mengajarkan bahwa keselamatan itu hanya karena kasih karunia. Siapa di sini yang diselamatkan hanya karena anugerah Allah. Kita tinggal percaya. Tapi saya mau coba jelaskan dalam konteks pergumulan pribadimu, yaitu kenapa sih aku itu kadang-kadang atau sering merasa hidupku itu kecil, gak berarti lagi. Nah, saya coba bahas dari sudut pandang itu. Kita lihat ayat 1, kita tahu Paulus dipenjarakan. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dia tulis surat kepada orang-orang Efesus yang notabene bangsa Yunani. Mereka non-Yahudi. Dia bilang, aku ini dipenjara karena kalian. Hebat ya Paulus itu ya. Kalau kita dipenjara sudah nggak bisa lihat keluar. Kita sudah merasa mati kutu, kita merasa sudah skakmat atau sudah diskakmati, kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita mengeluh, kita kecewa, kita membenci Tuhan, kita merasa gagal total. Ya memang sih Paulus dipenjara bukan karena kriminalitas, tapi karena Injil. Makanya jangan hidup dalam dosa. Supaya kalau ada perkara susah menimpamu, tidak ada penyesalan di hatimu, yang ada adalah percaya diri. Meskipun kita belum mengerti mungkin apa yang jadi rencana Tuhan sekarang, janganlah menilai hidupmu dari kondisimu hari ini. Main tenis itu, jangan terus lihat scoreboard atau papan angka. Nanti disemes terus sama lawanmu. Tidak baik kita menilai diri kita dari hari ini saja. Kecuali kalau kau nilai dirimu dari taburanmu. Kalau hari ini aku menabur benci, sekalipun hari ini seolah-olah kau hidup happy, hati-hati. Tapi mungkin hidup kita susah, tapi kalau kita tabur syukur dan taat pada firman, berbesarlah hati. Belum game over. Mungkin hari ini kita ngalami goncangan ekonomi. Mungkin hari ini orang tua kita, mungkin di sini ada anak-anak muda yang papa mamanya geger melulu. Mungkin di sini juga ada orang-orang yang merasa aku ini gak bisa apa-apa. Please don't judge yourself, jangan hakimi dirimu per today atau berdasarkan hari ini. Paulus dalam penjara pun dia berkata, aku ini dipenjarakan karena dia bisa melihat maksud Tuhan. Dia bisa melihat tujuan. Jangan cepat down ya, katakan kanan kirinya, jangan cepat down. Kita memang perlu banyak berdoa termasuk untuk Indonesia, bangsa kita. Tidak sedikit orang-orang juga kehilangan lowongan kerjanya. Tapi tolong jangan cepat down. Belum game over, Tuhan belum selesai dengan kita. Amin. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Ayat 2 ada kalimat, garis bawahi tugas penyelenggaraan, lalu sambung yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Sekali lagi, hidup itu kasih karunia. Anda mesti tanya kenapa Anda tinggal di Batam. Ada tugas penyelenggaraan kasih karunia atasmu karena seseorang. Mungkin kita nggak sadar, kita kira kita ada di sini demi diri sendiri. Aku mengadu nasib di sini. Kalau Anda pendatang. Sekalipun kalau Anda memang lahir di sini, Anda harus tanya kenapa Anda dilahirkan di sini. Ada tugas penyelenggaraan kasih karunia yang dipercayakan kepadamu. Jadi hidup itu adalah sebuah kepercayaan. Talenta kita itu sebuah kepercayaan. Gak mungkin Tuhan kasih saya kemampuan untuk nyanyi kalau untuk nyanyi di WC only. Gak mungkin dikasih yang ekstra merdu. Kalau hanya untuk nyanyi untuk diri sendiri. Suara kita itu selalu merdu. Didengar oleh diri sendiri, ya kan? Saya punya seorang teman, wah nyanyinya itu benar-benar dia itu bisa luar biasa, kuncinya itu miring. Kuncinya kunci apa? Kita ada kunci G,
ada yang kunci D, kunci C. Dia itu selalu C++ atau C-. Tapi dia kalau nyanyi, orang lain yang mau meledak telinga, tapi dia merdu tuh rasanya. Dia merasa suaraku paling enak, pede lagi, percaya diri. Kalau memang ya hanya untuk nyanyi bagi dirimu sendiri, nggak mungkin dikasih semerdu itu. Kalau memang hanya supaya kita itu bisa jadi kaya only, nggak mungkin kasih kepintaran yang luar biasa. Nggak mungkin lah. Ada tugas penyelenggaraan untuk setiap talenta. Dan tentunya gereja adalah tempat latihan. Dari gereja kita diutus oleh Tuhan. Di gereja ini kita memperoleh keahlian-keahlian, pelbagai hikmat tadi itu. Ditambah-tambahkan karena kita itu tertanam. Kalau tertanam ya otomatis akan berbuah. Dan ingatlah segala sesuatu that you acquire, apapun yang Anda adopsi, dapatkan dalam kerajaan sorga ketika ikut Yesus. Itu pasti karena, bukan untuk dirimu, tapi karena seseorang. Saya tahu dalam hidup saya sendiri, sejarah hidup saya, kenapa saya ini termasuk seperti salmon. Kalau tahu ikan salmon, dia itu melalang buana, ini balik lagi ke tempat aslinya. Saya itu keliling dunia, balik ke Surabaya, tempat kelahiran saya. Saya sempat di Taiwan. Saya sempat sekolah di Taiwan waktu kecil. Sempat juga waktu SMP saya di Singapura. Lalu habis itu SMA. Di situ saya ketemu Tuhan di Kanada. Muter gitu. Pasti ada tujuan. Ternyata tugas penyelenggaraan. Meskipun saya belum kenal Tuhan loh saat itu. Tuhan itu daulat dalam hidup kita. Itu sebelum kita tahu maksud-maksudnya. Tuhan itu sudah punya maksud yang mulia atas hidup kita. Sekarang saya ngerti semua keliling dunia itu memberi saya kemampuan. Saya bisa bahasa Chinese, saya bisa bahasa Inggris. Bukan supaya saya hanya melayani sampai ke satu bangsa, tapi supaya Yesaya 49 menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bukan saya, tapi kita. Nama Yesus diproklamasikan sampai ke ujung dunia. Waktu dulu saya di Singapura sekolah, itu saya berantem. Musuh bebuyutan saya itu orang Taiwan. Ya. Sekarang udah bukan zamannya biografi saya sekarang. Meskipun masih ada di Pustaka Raja Wali. Sekarang biografinya anak-anak muda. Tapi di dalam buku itu, yang ditulis tentang hidupku, saya ada ceritanya. Saya berkelahi sama orang Taiwan cukup hebat waktu saya ada di Singapura. Saya paling benci sama orang Taiwan deh. Ternyata misi internasional yang pertama-tama saya emban adalah Taiwan. Stadion-stadion Taiwan for Jesus. Heran aku. Ternyata dulu dipakai setan. Ketika di tangan Tuhan, dipakai Tuhan. Tetap orang Taiwan. Dulu gua gebukin. Sekarang gua selamatkan. Menurut Anda, adakah kebetulan? Tidak ada kebetulan. Semua ada maksud Tuhan. Jangan kau kira hidupmu itu iseng. Tuhan gak pernah iseng, gak ada keisengan. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada pertukaran bayangan. Itu salah satu makna arti kata pertukaran bayangan atau turning of shadows within. Itu salah satu artinya adalah Tuhan gak pernah iseng. Tidak ada keisengan pada Tuhan. Hidupmu gimana dulu termasuk borok-borokmu masa lalu. Semuanya itu Tuhan izinkan supaya ketika kau diselamatkan sama Tuhan di-recycle, daur ulang dan menjadi rencana terindah. Ada tugas penyelenggaraan dalam kehidupan. Dan itu karena orang lain selalu. Ternyata Tuhan mau pakai hidup saya untuk menyelamatkan orang Taiwan dari tahun 2006 sampai 2010, 2011. Ternyata ada maksud Tuhan. Tuhan juga punya maksud loh kenapa Anda diselamatkan. Kenapa jadi orang Kristen hari ini? Kenapa Anda jadi CGL? Kenapa Anda datang ke gereja? Paling konyol adalah orang datang ke gereja nggak ngerti. Kiranya gereja adalah tempat ibadah. Dia nggak ngerti bahwa gereja adalah tempat rencana Bapa. Jadi kalau Anda hanya bergereja karena kejar pembicara, Anda orang yang paling merugi dan paling merugikan kerajaan sorga. Sungguhan. Bergereja dengan iseng itu seperti makan tanah, tapi tidak berbuah. Percuma lah. Mau ditumpang tangan sama hamba batuan terbesar di dunia ini nggak ada artinya. Jikalau hati kita nggak berubah. Orientasi kita tetap sama. Gereja bukan entertainment. Gereja adalah tempat di mana you decide. I want to follow Christ, disciple me, muridkan aku. Ya. Tugas penyelenggaraan.
Coba tanya kepada orang kanan kirinya, tugas penyelenggaraanmu naon cenah? Bahasa Sunda. Apa? Tugas penyelenggaraan Anda apa? Wah, nggak tahu. Tanya ho. Liar, pusing. Ada orang Sunda di sini? Orang Bandung? Ada. Tanya ho itu nggak tahu kan? Tanya ho, liar. Ya. Kalau orang Bandung suka minum teh apapun juga itu teh. Iya teh. Jadi apa tugas penyelenggaraan? Coba tanya orang kanan kirinya, apa tugas penyelenggaraanmu? Jangan dijawab sekarang, renungkan. Ayat 3, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Ternyata kita nggak bisa menemukan tujuan hidup kita lewat kuliah. Kuliah itu menentukan jurusan, tapi tidak menentukan tujuan. Tujuan hidupmu hanya ditentukan lewat pewahyuan. Hanya kalau Tuhan mewahyukan di hatimu, makanya itu kita perlu cari Tuhan. Terjadinya rahasia hidupmu itu, ketika Injil diberitakan, itu pewahyuan. Wow, pertama-tama pewahyuannya bukan soal tujuan, tapi pertama-tama adalah arti kehidupan. Atau your value, nilai hidupmu. Ketika Tuhan berkata, I love you, kita serasa seperti Yesus sendiri berkata kepada kita, aku mengasihimu. Di saat itulah kita lahir baru. Tapi ternyata I love you itu panjang ceritanya. Dari sana Tuhan tuntun Anda ke rumput hijau dan air tenang. Tuhan tuh gak pernah berhenti sampai akulah gembalamu. Lalu dia akan menuntunmu ke jalan yang benar. Sudah benar dulu, kita kira sudah cukup sampai benar, aku mau masuk surga suatu hari, Tuhan berkata tidak hanya itu. Akulah jalan bagimu juga di bumi. Nih, aku tuntun kamu. Rumput hijau kita lihat, air tenang. Bukan berarti tidak ada masalah. Anda akan selalu hidup dalam satu janji ke janji berikutnya digenapi. Wahyu, katakan wahyu. Sini ada Bapak Wahyu. Paling kasihan adalah orang yang namanya Wahyu tapi dia miskin pewahyuan. Seorang pria bernama Dermawan tapi pelit setengah mati. Budiman tapi orang jahat. Hati-hati ya, namamu tidak mewakili. Kalau memang di sini ada Pak Wahyu, sekarang dia nggak berani angkat tangan. Hendaklah hidupmu penuh dengan pewahyuan. Ya. Apabila kamu membacanya ayat 4, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Paulus itu dalam sekali. Kalau dia ngajar ya, itu seperti Tuhan buka. Tapi sebelumnya kita kurang ngerti. Demikian kalau kita baca surat Paulus, waktu kita baca biasa apa ini? Kayak permainan kata-kata, ternyata dalam karena yang disampaikan oleh Paulus adalah pengetahuannya akan rahasia Kristus. Mau tahu rahasia Kristus apa? Rahasia Kristus bukan gosip. Jangan mau bisik-bisikan, desas-desus. Orang yang suka dikit-dikit berkata, sini, aku beritahu kamu ya, sesuatu ya. Orang seperti itu mengarang cerita. Karena memang dia dari Tuhan, dia pasti akan terang-terangan. Rahasia Kristus itu bukan main rahasia. Rahasia Kristus itu adalah kehidupan kita. Apa yang disebut dengan rahasia Kristus? Yaitu ketika orang dekat sama kita, kalau kita itu bisa punya pengetahuan tentang rahasia Kristus, orang yang tadi nggak tahu apa-apa dekat sama kita jadi mengenal Kristus. Orang yang dekat sama kita tiba-tiba lebih mengenal tujuan hidupnya. Jauhi orang-orang yang toksik, yang membuatmu jadi bingung, membuatmu jadi benci, memecah belah, gosip ria, suka menyebar kepahitan. Itu membuatmu bukan menjadi semakin mengenal Kristus, tapi semakin mengenal setan. Itu tidak membuatmu jadi lebih damai, sejahtera, tahu maksud kehidupanmu. Itu membuat Anda justru jadi alat setan yang dimanfaatkan. Hindari. Kita pun harus menjadi orang demikian. Orang dekat sama kita. Ngomong sama kita, bicara 5 menit saja. Ya udahlah, 15 menit, 5 menit terlalu cepat. Harusnya orang lain memperoleh berkat. Saya punya goal dalam hidup saya. Anda tidak perlu khotbah luar biasa. Ini bukan soal jadi seorang pengkhotbah. Tapi kalau orang bicara sama Anda itu muncul dimensi Kristus, wonderful counselor, penasihat ajaib. Mungkin kita nggak ajaib, tapi kita bisa jadi penasihat orang. Kalau orang bicara sama kita 15 menit saja, orang itu jadi rusak. Orang itu jadi pahit, jadi negatif, jadi kepahitan. You tidak sukses. Tapi kalau orang bicara sama kita 15 menit, orang itu jadi mengerti panggilan hidupnya. Orang itu jadi diteguhkan. Oh gitu ya, oh jadi orang itu jadi seperti seolah-olah memperoleh jawaban. Anda adalah orang yang paling sukses.
Meskipun mungkin uang kita di bank tidak seberapa. Sukses itu bukan berdasar materi. Tapi rahasia Kristus itu selalu tersingkapkan lewat kita. Please jadi jawaban, jangan jadi pertanyaan. Jadilah bagian daripada solusi, bukan dari masalah. Aneh ya, setiap kali ada huru hara mesti ada orang itu. Harus kita jadi orang begini, setiap kali ada orang yang mendamaikan, selalu orang itu lagi. Itu loh bagian dari solusi. Jangan jadi troublemaker, tapi jadi problem solver. Jangan jadi Shinchan. Shinchan, tahu Shinchan ya? Anak kecil nakal sekali itu. Jadilah anak baik Tuhan. Amin. Kita lihat sekarang ayat 5. Gimana caranya kita mengisi hidup kita dengan perkara-perkara yang berarti. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan. Maksudnya di perjanjian lama orang-orang belum tahu. Bahkan nabi-nabi pun masih misterius. Ini artinya apa? Kepada anak-anak manusia. Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Artinya gini loh, jangan terlalu terburu-buru untuk tahu segala sesuatu. Saya pun tidak tergesa-gesa. Semakin saya kenal Tuhan, semakin saya merasa saya nggak tahu apa-apa. Saya adalah mahasiswa lulusan seminari atau sekolah teologi. Biasanya ya, tahun-tahun pertama ya, kalau orang itu masuk ke sekolah teologi, orientasinya itu hanya pengetahuan. Wah, nanti akan tersesat. Seminari menjadi cemetery. Sekolah teologi menjadi kuburan sejati. Sedangkan orang yang orientasinya sungguh-sungguh terpanggil aja, bukan untuk cari pengetahuan, tetapi untuk diperlengkapi aja. Tahun kedua, semua kami termasuk saya merasa kayak saya tahu segala sesuatu. Tahun keempat ketika saya lulus, dapatkan S1, saya merasa Tuhan, waktu sebelum lulus itu saya berlutut di depan Tuhan, saya berkata, I don't know nothing. Aku tidak tahu apa-apa. Dan makin jalan ke sini, semakin saya merasa saya itu masih harus banyak belajar. Dulu waktu masih muda, kita semua berambisi untuk tahu segala sesuatu, kontrol segala sesuatu. Gimana caranya? Everything must be in my control. Semua dalam kendaliku. Gimana aku jadi lebih hebat di area ini? Gimana jadi hebat di area itu? Saya dapati, semakin saya dewasa secara rohani, gak tentu bicara soal tua secara jasmani. Orang yang menua juga harus dewasa. Saya semakin belajar, hati saya itu lebih mudah berserah pada Tuhan. Saya berkata, Lord, it's okay untuk saya tidak control everything. It's okay, you don't have to tell me everything now. Kau tidak harus memberitahu saya segala sesuatu sekarang. Karena saya tahu mungkin sebagian besar kalau kau beritahu, aku tidak akan siap untuk mendengarnya. Jangan tergesa-gesa, yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan, nanti cepat lambat semua bukan hanya indah pada waktunya, tapi nanti semua akan diberitahukan pada waktu dan tempatnya. Akan dinyatakan nanti di dalam roh. Roh Kudus tahu kok waktu yang paling pas untuk kita tahu sesuatu. Jangan coba cari tahu sesuatu yang bukan wewenangmu. Jangan kepo secara rohani, itu akan merusak imanmu. Saya pernah ditanya sama seseorang, ini pertanyaan klasik sekali. Pastor Philip, waktu itu saya lagi, setelah ulang tahun yang ke-50, Jemaat di Mother Church atau di gereja pusat kita di GMS Surabaya Barat, very kind, merayakan, padahal saya itu orangnya kalau yang gitu-gitu, kalau merayakan apa-apa yang berhubungan dengan diri sendiri, saya itu biasanya tersipu-sipu, saya nggak cari yang begitu. Tapi waktu mereka rayakan itu, saya terharu. Tapi ada pertanyaan setelah itu. Ada seorang, saya lupa siapa, beritahu, kalau Pastor Philip bisa beritahu pada versi masa mudamu, kira-kira akan beritahu apa pada diri sendiri? Itu loh, kapsul waktu. Tapi ini kalau bisa beli mesin waktu, kalau ada itu, kembali ke 25 tahun lalu, saya umur 25, atau lebih early lagi, lebih awal lagi waktu saya umur 20, kira-kira akan ngomong apa ya sama Philip Mantova versi muda? Saya jawab dengan gampang, nothing. Kalau saya tahu terlalu dini waktu saya umur 20, saya nggak mungkin berakhir hari ini, di usia 50 sekian dengan semua ini. Saya pasti akan terlalu hati-hati. Mungkin saya akan merasa ngeri, saya nggak ngerasa ready. Dan mungkin juga bisa-bisa celaka saya kalau mengantisipasi sesuatu yang Tuhan berkata, Tuhan katakan pasti terjadi. Jangan-jangan nanti saya terlalu mawas diri, terlalu sadar pada diri sendiri, lalu terlalu dipengaruhi dengan apa kata orang, nggak jadi orang senekat saya dulu,
Nggak jadi orang yang berani ambil resiko. Mendingan saya nggak tahu. Saya tahunya itu pelan-pelan, puluhan tahun kemudian, tiap tahun ditambahi lagi pengetahuan, begini begitu. Tapi satu hal yang tidak boleh saya tidak tahu adalah Tuhan Yesus harus jadi pusat kehidupanku. Itu saja yang ku tahu. Makanya Paulus berkata apa? I don't care. Dia bilang, aku tidak peduli, aku sudah disalibkan terhadap dunia, dunia terhadap aku. Yang ku ingin, yang ku ketahui, yang ku rindukan hanya satu, mengenal dia. Lalu dikatakan, aku tidak mau tahu apa-apa kecuali Kristus dan dia disalibkan. I don't want to know nothing except Christ and Him crucified. Saya nggak haus, lapar pengetahuan, tapi pengenalan akan Tuhan. Jadi jangan ada di antara kita mau tahu. Aku mau tahu Tuhan di mana dengan ini. Nanti bisnisku gini gitu. Jalani aja, nikmati prosesnya. Asal kau libatkan Tuhan di dalamnya dalam perencanaan. Tuhan tuntun, pelan-pelan kau tahu. Gak usah juga jadi makhluk penyesalan. Nah tahu gitu. Kalau kita tahu gitu berarti kita maha tahu dong. Gak usah suka menepuk dada, salahkan orang, salahkan diri sendiri. Yang penting kata Paulus katakan, apakah aku sudah sempurna? Belum. Satu hal yang kulakukan, lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Kita belajar dari kesalahan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus. Wah. Saya jadi, ada orang tanya lagi, Pastor Philip pernah dikecewakan orang, dikhianati orang? Oh, bolak-balik. Bolak-balik, orang yang saya percayai. Paulus coba, Demas meninggalkanku, apa ini itu. Untung saya nggak tahu, kalau saya tahu saya pasti akan hati-hati mempercayai orang. Sekarang saya juga nggak tahu nanti suatu hari ke depan siapa yang akan meninggalkan, siapa yang akan mengkhianati, siapa yang akan berbuat jahat, I don't know. But thank God I don't know, puji Tuhan saya nggak tahu, supaya saya bisa mempercayai setulus-tulusnya. Jadi orang itu lihat jawaban saya heran, jadi Pastor Philip nggak trauma? Oh enggak, saya memilih tidak menjadi makhluk trauma. Apa yang akan lakukan beda? Tidak ada. Tidak ada, saya akan tetap percaya sama orang. Tidak ada perbedaan, tidak ada. Saya akan lakukan semua. Sebab apa yang saya lakukan semua demi Tuhan, kenapa saya harus berubah? Yang harus saya ubah adalah dosa. Kalau masih ada sifat emosian saya, sifat gak sabaran sama saudara saya, tunggu, nantikan tanggal mainnya nanti. Khotbah itu nanti. Itu yang harus saya ubah. Apapun yang saya lakukan di dalam Tuhan, demi Tuhan, ngapain saya ubah? I'll keep trusting. I'll keep praying, aku tetap akan doakan. Aku tetap akan menabur. Tabur, ternyata nggak subur. Ternyata di atas aspal, dicuri sama setan. Tabur, semak duri. Ternyata ada maksud lain. Ya, maksud lain. Tabur, ternyata tanahnya tipis, happy di depan. Wah, ini benar-benar sangat potensial. Seperti orang yang bisa, seperti seolah-olah kita bisa proyeksikan. Ternyata nanti mengecewakan. Thank God I don't know. Saya akan terus mempercayai. Saya akan terus mempercayakan. Orang itu terima jawaban saya tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi saya rasa itu menjadi pembelajaran. Dia bukan mau menjebak saya, tapi dia pasti pulang. Dia mikir untuk hidupnya. Saya rasa itu ada hubungan dengan pergumulannya. We don't have to know everything today. Apa itu? Drakor dulu itu yang apa? It's okay not to be okay. It's okay. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan, tapi sekarang dinyatakan dalam roh. Kepada siapa? Rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Maksudnya apa ya? Ini rasul-rasul semua kan udah mati nih, nabi-nabi ini. Gini, maksudnya itu tetaplah belajar Alkitab. Alkitab inilah rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus. Ini ditulis sama nabi-nabi dan rasul-rasul. Seluruh Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nabi-nabi di perjanjian lama. Rasul-rasul di perjanjian baru. This. Asal kita baca Alkitab. Tapi Pastor Philip masa diulang? Kan saya sudah pernah baca Alkitab straight. Dari kejadian sampai wahyu. Penuh ulang lagi. Karena setiap kali kita ngulang kita dapat sesuatu yang baru. Dan ayat-ayat yang dulu seperti keisengan tiba-tiba berbicara secara pribadi. Kalau kita pilih-pilih ya, paling-paling nanti selalu yang kita baca hanyalah ayat-ayat favorit. Hanya ayat emas saja. Nah, bayangkan kalau segala sesuatu di hidupmu itu terbuat dari emas. Aku bisa bayar hutang. Nggak gitu mikirnya. Misalnya semua emas, mana seninya? Kalau nggak ada kayunya, nggak ada karpetnya. Saya nggak mau loh ya, dari atas ke bawah semuanya pakai emas.
saya nanti jadi robot, kan tetap ada variasinya. Kalau Anda hanya baca ayat Mas, hidupmu itu tidak akan ada kreativitas. Kristus tidak bisa mainkan, tidak bisa buat indah itu mainan-mainan di dalam hidupmu. Ada ayat-ayat yang akan selalu tidak akan pernah kau baca. Sadarkah Anda? Ayat di Sakaria contohnya. Pernahkah kau tahu di antara dua gunung, tiba-tiba ada 4 kereta, 4 itu adalah roh, bukan roh jahat, tapi roh Allah yang menyebar ke seluruh dunia. Yang satu dengan kuda-kuda merah, yang satu dengan kuda-kuda putih, kuda belang-belang. Anda tahu nggak di kitab Sakaria, berkali-kali ketika ada seorang malaikat bicara pada Nabi itu dalam penglihatan, dia disebut sebagai angel of the Lord atau sebagai malaikat dengan M huruf besar tentunya. Itu penampakan Yesus Kristus, dan Yesus selalu naik kuda merah. Untuk melambangkan penebusan suatu hari, Anda tidak akan pernah tahu kedalaman-kedalaman gini. Kita hanya tahunya Yohanes 3 ayat 16. Saya tidak berkata itu nggak penting, itu penting sekali. Semua harus dibaca dari sudut pandang Injil. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita semua tahu ayat-ayat yang Allah lakukan mencukupkan segala sesuatu. Tapi Anda masuk nggak dalam dimensi-dimensi yang kreatif, yang lainnya. Sadarkah Anda Yesus selalu naik dengan kuda? Di perjanjian lama ketika dalam penglihatan Sakaria selalu di kuda merah. Melambangkan suatu hari warna penebusan. Sadarkah Anda di dalam kitab Sakaria itu ada yang namanya strange grace, kasih karunia sangat aneh, yang sangat heran di saat bangsa Israel di bawah jajahan. Anda akan melihat kasih karunia yang lumrah. Tapi kalau Anda lewatkan ayat tertentu, ada rasul nabi, ada nabi tertentu yang kau aborsi dari pembacaan Alkitabmu, Anda tidak akan menemukan seluruh keindahan Tuhan. Karena Anda tidak akan sampai pada pewahyuan. Misalnya, kalau di perjanjian baru Anda lihat kasih karunia lumrah, Anda tidak akan pernah ketemu dengan kasih karunia yang aneh. Strange grace. Kalau saya ceritakan gini, Anda baru tahu, oh iya ya, mana kapan kita sampai ke Sakaria. Karena kalau kita baca hanya dengan renungan harian, selalu ayat-ayat yang menarik. Karena orang-orang tidak akan baca ayat-ayat yang sebenarnya iseng. Itu apa artinya? Wahyu tentang dirimu itu akan ada juga di tulisan-tulisan para rasul dan para nabi yang selalu kau abaikan dan lewatkan. Akan ada satu dimensimu yang missing in your life. Kalau Anda tidak pernah baca tulisan ini. Pastor Philip kok bisa gitu ya pengetahuannya kan firman ya. Setelah 30, tahun 92 saya bertobat, sekarang 2026. 34 tahun. Awal-awal saya baca, saya berkata, saya selalu ada suara begini. Scooby-Doo, apa ini artinya? Liar, pusing. Anak kecil sampai ketawa. Seperti Donald Bebek. Oh, I don't know. I don't understand. Goofy. Saya juga semua di sini, Disney. Saya baca gini, apa sih? Nggak ngerti. What is this? Tapi lewat pengalaman hidup, ayat itu disempurnakan dalam saya. Disempurnakan. And I have experienced some of the strangest grace in my suffering. Dalam masa-masa affliction, ketika kami mengalami masa-masa paling sulit, kami mengalami the strangest grace, kasih karunia yang paling aneh dalam hidup kami. Sayang kalau Anda pilih-pilih, hidupmu akan kehilangan beberapa arti. Saya sarankan Anda terus baca Alkitab, selesaikan, ulang lagi, selesain lagi, ulang. Sapu bersih, teratur. Berapa pasal? Itu nggak bisa lewat. Soalnya kalau kita makannya pilih-pilih, nanti junk food melulu, nanti kita selalu akan, makanya itu masakan rumah itu yang terbaik ya kan? Udah ditata 4 sehat 5 sempurnanya. Bukan aku maunya cuma itu doang. Saya merasa nanti, saya percaya akan ada arti kehidupanmu yang disembunyikan di tulisan-tulisan Rasul dan Nabi yang akan dinyatakan dalam roh kepada Anda saat Anda membacanya. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil ayat 8 tadi, turut menjadi ahli waris dan sebagainya. Kita lihat ayat 8. Kepadaku, kata Paulus, yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Kata paling hina di situ bagus sekali. Artinya paling kecil. Kata paling hina di sana artinya dalam bahasa Inggrisnya less than the least, atau aku yang paling kecil dari yang paling kecil.
Aku yang paling belakang daripada yang terbelakang. Paulus itu merasa dirinya itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Aku ini paling kecil. Di sini kita diajari lewat ayat ini, it's okay kalau Anda merasa hidupmu kecil. Asal keputusan hidupmu adalah Tuhan. Karena segala sesuatu yang besar sekalipun dimulai dari yang kecil. Paulus berkata, setialah dalam perkara-perkara sederhana. Aku pun bermula dari seorang yang bukan apa-apa. Malah justru aku lebih kecil dari para rasul-rasul dan semua orang kudus. Karena aku adalah penganiaya jemaat. Aku itu mulainya bukan dari nol, dari minus, kata Paulus. Jangan kau nilai dirimu dari hari ini, kejadian hari ini, atau apa yang kau miliki, tidak miliki. Tapi juga janganlah Anda itu putus asa kalau permulaan Anda sederhana, baik itu bisnis, pekerjaan, kuliah, keluargaku bukan keluarga gimana, bukan keluarga ningrat kami, ini keluarga rakyat biasa. Jangan berkecil hati. Semua nanti ada pada keputusanmu. Dan Tuhan yang akan menambahkan, ketika kau cari kerajaan sorga dan kebenarannya, ditambahkan segala sesuatu yang tidak kau duga. Tambah-tambahan Tuhan itu selalu tidak pernah kau lihat dengan mata, belum kau dengar, belum kau pikirkan. Tuhan punya matematika agak beda, agak lain. 5 tambah 2 sama dengan 7 kalau Tuhan sama dengan 5.000 orang makan. Karena itu percayakan aja departemennya Tuhan. Lakukan departemenmu. Departemenmu adalah perkara kecil. Pastikan jangan kau remehkan. Aku hari ini pas-pasan. Nggak bisa nabung. Bohong. Mungkin terlalu kecil untuk kau tabung kan? Bisa. Kalau nggak bisa hargai 100.000 rupiah. Tuhan akan mempercayakan juta pada Anda. Pasti bisa. Tidak ada yang namanya perkara paling hina. Tuhan bisa pakai Paulus, Tuhan bisa pakai kita. Tuhan bisa berkati Abraham, Tuhan bisa berkati kita. Katakan amin. Kita lihat ayat 10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Inilah salah satu perkara kecil yang tidak boleh kau abaikan. Ini penting sekali dalam keluarga kami. Sebelum anak saya sekolah kemana, kalau diizinkan bisa sekolah keluar kota, keluar pulau, luar negeri bahkan, atau di dalam kota pokoknya, saya dan istri saya sebagai orang tua selalu memprioritaskan gereja bagi anak-anak kami. Makanya itu sekarang GMS ada di mana-mana, supaya anakmu nggak lari, dimanapun ada. Mau dari di kampung halaman sampai ke Jerman. Itu ada semuanya GMS di situ. Karena kenapa? Karena hikmatmu tidak bisa menjadi pelbagai ragam hikmat Allah kalau tidak tertanam dalam gereja. Pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah dan penguasa di sorga tidak bisa hikmat. Saya pernah lihat orang yang benar-benar pinter. Orang jenius adalah orang yang pinter di satu bidang, tapi orang yang bodoh di bidang lain. Gak ada orang punya pelbagai ragam hikmat kecuali dia tertanam di dalam jemaat. Oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat. Anda kan lihat ya, ada orang pinter jenius. Seorang teman saya, dulu rekan pelayanan berkata, you know a genius, dia pernah ngomong gini, a genius is, dia adalah seorang jenius di bidang tertentu tapi retard. A retard, atau seorang retard itu apa ya, orang retarded itu apa ya bahasa Indonesianya ya? What is retard? Huh? Apa itu? Pensiun? Bukan, itu retired. Retarded. Orang terbelakang. Kok gitu ya? Orang jenius adalah orang yang pintar setengah mati di satu bidang, tapi orang yang terbelakang di bidang lain. Saya nggak mau anak saya pintar satu bidang, misalnya pandai ini, tapi hancur-hancuran social skillnya. Atau orang yang supel sama orang, supel menjanjikan, kasih tugas apapun, nggak pernah kelar. People person katanya, tapi nggak task oriented, orientasinya bukan tugas. Ngapain? Tapi ada orang yang tugas melulu gini, lalu habis itu ujung hari dia bunuh diri. Berbagai ragam hikmat hanya kau peroleh ketika kau tertanam di antara jemaat. Itu namanya rounded wisdom. Hikmat yang surround. Pernah nonton film? It's all surround you. It's all around.
melingkar. Kau kira kau dapat A+, cum laude, pasti dapat kerja? Nggak tentu, my friend. Tidak tentu. Di China, orang-orang S2 semuanya harus antar makanan, tidak ada pekerjaan. Nggak tahu sekarang, sempat suatu waktu seperti itu. Nggak tentu dengan ijazahmu, kau akan laki atau beruntung di masyarakat. Baiklah Pastor Philip, kalau gitu mari kita bolos sekolah, nggak usah sekolah, kita drop out semuanya. Orang dengan ijazah nggak tentu, apalagi nggak ada ijazah. Tentulah. Tapi maksud saya jangan taruh harap di sana. Pelbagai ragam hikmat. Orang-orang melayani misalnya yang di kamera gini diajari yang namanya determination. Anda tahu nggak capeknya berdiri tegak begini? Ya nggak? Untung di balik pilar. Diajarkan kegigihan. Leadership kepemimpinan, CGL, mempersiapkan anak-anak kecil itu loh. Luar biasa. Kalau Anda lihat Eagle Kids, mereka itu sama-sama usianya unda-undi 11-12. Beneran 11 umur 12. Tapi dia jaga mereka. Ada satu CGL, Eagle Kids, anak kecil. Cewek lagi. Dialah singa dari Yehuda, ini singi dari Yehuda. Waktu kumpul semuanya, ayo semuanya kumpulkan HP. HP dimasukin kantong semuanya. Tutup. Ambil nanti. Wow, usianya baru sama lah. Dia punya ketegasan, nggak HP-an. Kita menyembah Tuhan, kita dengar firman, nanti kembalikan HP-nya. Saya rasa nanti besok jadi direktur luar biasa itu anak. Belajar di mana tiap minggu? Belajar leadership kepemimpinan. Dari mana coba? Gak ada tempat seperti gereja. Yang lainnya itu hanya satu dimensi. Gereja itu pelbagai ragam hikmat. Karena saya kira ada orang tua yang melarang anaknya ke gereja itu yang rugi siapa ya? Yang rugi siapa? Saya pendeta. Saya tidak bisa mendidik anak saya sendiri. Mereka harus di dalam gereja. Kalau Anda tidak menaruh anak Anda, anak muda Anda ke gereja, saya hanya bisa berkata dua kata. Good luck. Karena I don't think satu titik nanti, luck will side with you. Keberuntungan tidak akan memihak kepadamu. Karena dunia ini jahat. Bertertanam dalam gereja, itu salah satu langkah kecil yang menentukan perkara besar. Lalu setelah itu lalu kita lihat beberapa ayat lagi, ayat 12, dan di dalam dia kita beroleh keberanian, dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya, bicara tentang hubungan kita yang pribadi dengan Tuhan. Kalau sama Tuhan itu, jangan takut, jangan sungkan. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. 3 poin, munculkan satu-satu. Kenapa hidup terasa kecil dan tidak berarti? Kita belajar sesuatu. Nomor 1, jangan ukur hidupmu dari kondisimu sekarang. Oke? Nomor 2, temukan tujuan hidupmu dalam hadirat Tuhan. Karena semua serba pewahyuan. 3, setia dalam hal kecil, itu bagian dari rencana besar Tuhan. Amin. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu, sekian. Tuhan Yesus memberkati. Foto dulu. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita berikan seruan pada Roh Kudus. Katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.